Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak karunia, nikmat dan juga rezeki sehingga kita masih bisa menimba ilmu sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan dan juga diberikan keimanan. Kemudian selawat beriringkan salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu sekalian, ibu solehah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang ujian, musibah, dan azab. Mungkin sudah sering kita dengar ya Bu, bahasan tentang ujian, musibah, dan azab. Tidak ada salahnya kita mengulangi kajian ini karena bagaimanapun kita sebagai manusia dan juga sebagai orang yang beriman insya Allah tidak lepas daripada ujian dan juga musibah. Apa perbedaan antara ujian, musibah, dan azab? Ada perbedaan secara makna tentang ketiga tersebut. Kalau ujian adalah yang ditimpakan kepada orang-orang yang soleh. Ujian bisa berbentuk kesusahan maupun kesenangan. Allah berfirman, tidak dikatakan beriman seorang sebelum kami mengujinya. Kemudian dalam surah Al-Anbiya juga Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Mungkin ujian-ujian keburukan ataupun kesusahan sudah sering kita dengar. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kesehatan, kekurangan buah-buahan seperti yang dikatakan Allah. Itu sering menimpa kita. Tapi sesungguhnya ada ujian berbentuk lain, yaitu berbentuk kesenangan. Bahkan kesenangan yang kita miliki bisa saja itu juga berupa ujian. Kadang-kadang orang yang mendapatkan semua apa yang diusahakannya atau mendapatkan apa yang semua diinginkannya menjadi lalai dan menjadi kufur, lupa bersyukur kepada Allah. Itu adalah bentuk ujian juga, sebagaimana ujian kesusahan maka ada ujian kesenangan. Dalam surah lain Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah yang diantaranya yang paling baik perbuatannya? Maka di sini Allah menjelaskan bahwa perhiasan ataupun kesenangan di dunia ini juga merupakan ujian untuk menilai seseorang apakah dia termasuk orang-orang yang beriman dan senantiasa bersyukur atau sebaliknya. Maka ujian-ujian yang kita alami selama ini juga sesungguhnya sudah dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Ayub diuji dengan kesehatan. Beliau bertahun-tahun mengalami sakit dan juga harta yang dulunya kaya raya satu persatu sampai hilang menjadi miskin. Kemudian anak-anak yang soleh, anak-anak yang ganteng, maka semuanya pun habis meninggal. Tapi Nabi Ayub dengan ujian yang ditimpakan kepadanya tidak mengurangi kesolehannya kepada Allah, tapi sebaliknya malah menambah ketakwaan kepada Allah, dan kemudian Allah menggantinya dengan balasan yang lebih baik. Itu ujian yang dialami oleh Nabi Ayub, berupa ujian kesehatan, hilangnya anak-anak dan juga harta benda. Kemudian ujian yang dialami oleh Nabi Zakaria yaitu sampai umur tua renta belum juga dikarunia anak. Maka Nabi Zakaria tidak putus asa dan senantiasa berdoa kepada Allah, taat kepada Allah, sampai akhirnya Allah mengabulkan doanya dengan mengirimkan seorang anak bernama Yahya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak luput dari ujian yang dialami Nabi Ibrahim sampai berumur sekitar 100 tahun belum juga dikarunia anak. Kemudian ketika sudah dikarunia anak, malah dia sudah berjanji mengorbankan anaknya kepada Allah.
Kemudian banyak nabi-nabi, setiap nabi mempunyai ujian sendiri-sendiri. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh diberikan anak yang durhaka, istri yang durhaka. Kemudian Nabi Yunus diuji ditelan ikan paus dalam keadaan kesendirian, keadaan sakit, gelap gulita. Begitulah ujian-ujian yang menimpa manusia, berbagai macam bentuknya. Maka ketika kita diuji, kita ingatlah bahwasanya Allah sedang memberikan kesempatan untuk kita untuk membuktikan bahwasanya kita adalah orang beriman, bahwasanya kita sanggup menghadapi ujian sebagaimana yang dikatakan Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kadar kesanggupannya. Kadang-kadang kita merasa tidak sanggup, tapi sebenarnya kita adalah sanggup sesuai dengan kemampuan kita. Ujian yang kita alami belum tentu sama dengan ujian orang lain. Ketika kita mendapati ujian, maka kadang-kadang kita merasa kita yang paling sulit hidupnya, padahal kita tidak tahu bagaimana ujian yang dialami orang lain. Maka yang paling tepat ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ingatlah bahwasanya itu datang dari Allah dan kita senantiasa sabar, senantiasa bermohon dan taat kepada Allah. Karena di balik ujian itu ada kabar gembira, ada kemuliaan, dan ada ganti yang akan Allah siapkan. Kemudian yang kedua adalah musibah. Apa perbedaan musibah dengan ujian? Kalau musibah adalah bentuk teguran ataupun peringatan dari Allah yang sudah menjadi ketetapan Allah. Biasanya musibah ini karena kesalahan manusia sendiri. Kita juga sebagai manusia tentu banyak mengalami musibah akibat kelalaian kita, akibat keteledoran kita, atau akibat keserakahan manusia. Maka kita sering tertimpa musibah. Contohnya misalnya banjir bandang. Akibat kesalahan manusia yang serakah dalam menebang pohon, maka terjadilah musibah banjir bandang. Kemudian musibah kebakaran, kemudian musibah kecopetan, musibah kehilangan. Itu semua adalah peringatan dari Allah yang tentunya jika itu diberikan kepada orang beriman, maka dia akan segera sadar dan menerima dengan ikhlas bahwa itu semua ketetapan dari Allah, dan dia akan beristighfar, juga meningkatkan kembali keimanannya kepada Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Jadi sungguhnya ketika kita mendapatkan musibah, maka Allah akan menggugurkan dosa kita. Dengan syarat kita harus ikhlas dan juga harus bertobat kepada Allah. Kemudian dalam surah lain ada dikatakan juga bahwasanya nikmat berasal dari Allah, sedangkan musibah berasal dari kesalahan kita sendiri. Maka dari situ ketika kita mendapatkan ujian ataupun mendapatkan musibah, maka kita senantiasa sabar dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih bisa hidup di dunia ini, selama kita masih diberikan usia di dunia ini, kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan musibah. Kalau ujian tadi bisa bentuk kesenangan, bisa bentuk kesusahan. Kalau musibah biasanya hal-hal yang tidak kita inginkan menimpa diri kita, tapi itu sudah menjadi ketetapan Allah yang mungkin karena kesalahan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, azab. Azab adalah hukuman dari Allah kepada orang-orang kafir. Bahwa azab ini diturunkan kepada orang-orang kafir, yang sebenarnya orang-orang kafir sudah diberikan peringatan, namun dia tetap tidak mau beriman dan tetap dalam kekafirannya. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka seperti menurunkan azab kepada umat-umat Nabi terdahulu. Azab yang diberikan kepada orang kafir ini merupakan azab di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Banyak kita dengar kisah-kisah para nabi seperti kaum Ad, kemudian kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kemudian ada kaum Nabi Soleh. Mereka sebenarnya orang-orang yang diberikan Allah karunia, kelebihan. Misalnya seperti kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Mereka diberikan kecerdasan, mempunyai arsitek yang tinggi, kemudian mempunyai teknologi yang tinggi.
tapi mereka tidak menggunakan kemampuan yang diberikan Allah itu di dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dengan kemampuan dan kehebatan yang dia miliki, maka dia merasa sombong dan juga menghina kaum yang lainnya, sehingga Allah menurunkan petir dan gempa bumi dan menghancurkan mereka. Kemudian begitu juga dengan kaum Nabi Ad. Mereka sudah diberikan segala kecukupan, tapi mereka melanggar janji. Kemudian kaum Nabi Nuh sudah diajak berkali-kali untuk beriman kepada Allah, malah mereka mengolok-olok. Kemudian setelah Nabi Nuh membuat kapal, diajak lagi tapi tidak mau, sehingga Allah mengazab mereka di dunia dan di akhirat. Akhirnya orang-orang kafir mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, semoga kita bisa menerima ketika kita mendapat ujian, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapat musibah juga kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mengingat kepada Allah, musibah ataupun ujian yang kita miliki mendapat kemuliaan, mendapat kebaikan di sisi Allah, dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita berdoa semoga kita dijauhkan dari azab Allah, dan juga semoga keluarga kita, umat Islam, kemudian negara kita dijauhi daripada azab, dijauhi daripada musibah yang berkepanjangan. Semoga yang kita alami sekarang ini segera berakhir. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diterima dengan doa kebaikan. Sampai di sini dulu Bu materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, sedangkan kebaikan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.